Selamat datang, kami sampaikan kepada Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Menteri Kelautan Perikanan, Menteri Perindustrian dan Rombongan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Gubernur, Menteri Kelautan dan Perikanan, Menteri Perindustrian, Excellency Indian Ambassadors and United Emirates Arab Ambassadors, dan para pakar dan investor yang hadir di sini. Saya terus terang Bapak Ibu sekalian, terutama pada masyarakat budidaya rumput laut ini, sangat bahagia sekali bisa hari ini datang kemari. Memang di awal kita merencanakan Presiden sendiri akan datang kemari, tapi karena Presiden ke Australia, saya diperintahkan untuk kemari. Dan saya sudah laporkan kepada Presiden mengenai dampak dari siwit ini. Dan setelah kita lihat di sini sekarang, makin besar dari skala yang di Buleleng. Jadi saya makin yakin bahwa ini betul-betul merupakan satu proyek strategis nasional, dan saya nanti kembali akan minta untuk kami nanti bersama Menteri KKP Pak Trenggono dan Menteri Agus, Menteri Industri, untuk ada rapat kabinet terbatas untuk melaporkan ini semua. Bapak Ibu sekalian, kita punya laut itu luasnya hampir lebih 12 juta hektar. Ya. Jadi kita mimpi kalau bisa nanti kita ambil 10%, 1,5 juta hektar untuk nanti siwit. Nanti kita akan bagi zoning, dan tadi saya sudah minta kepada Deputi saya untuk mulai membuat peta dari satelit mengenai daerah-daerah mana saja yang bisa kita tanam seperti di sini. Karena saudara-saudara sekalian, dari hasil studi yang dibuat, dan saya minta BRIN, bagi dong permen saya. Saya minta dalam waktu 1 bulan ini sudah harus datang dengan satu studi yang lebih komprehensif. Di sini kita lihat bisa rumput laut yang 45 hari dipanen dan bisa tiap hari manen ya. Kemudian kita lihat ada lobster. Ini Pak Menteri KKP, Pak Trenggono punya proyek. Itu yang 6 bulan dipanen. Memang menjadi masalah buat rakyat kita. Sepanjang 6 bulan itu dia makan apa? Tapi dengan tadi ini bisa dipanen setiap hari, siwit ini, masalah itu jadi tidak ada lagi masalah. Jadi sekarang saya minta kepada tadi BRIN, jangan nama gede aja BRIN tuh harus kerja down to earth. Itu bisa nggak dari 45 hari jadi 30 hari harvestnya tadi, panennya. Saya tanya teman-teman dari India, mereka bilang bisa. Jadi kalau India bisa, kenapa kita nggak bisa? Yang kedua, kita import crude oil itu 300.000 barrel satu hari. Sekarang saya tanya tadi supaya dibuat studi hitungan dari deputi saya Pak Firman, coba kamu hitung dari 1,5 juta hektar itu berapa persen kita bisa kurangin impor tadi. Dan itu karena dampaknya akan besar sekali. Kalau bisa kita kurangin dari 300.000 menjadi menjadi 200.000 atau 100.000, kita hitung coba, dan berapa dampak ekonominya kepada rakyat sekitarnya. Karena nanti kita harus mendirikan
fabriknya, yaitu tugas pemerintah. Dan nanti rakyat setor ke sana untuk melahirkan biofuel dan juga tadi degradable plastik. Karena plastik itu adalah musuh paling dahsyat bagi sebenarnya umat manusia. Tapi same time kita butuh juga. Jadi kita harus cari plastik yang bisa dia melt sendiri. Karena plastik yang sekarang kalau dia masuk ke laut, dia pasti melt, cair. Dan itu dimakan ikan. Dan ikan dimakan oleh manusia. Manusia yang masih bisa, maaf ibu-ibu yang bisa melahirkan, kalau makan ikan yang ada plastik itu, mikroplastik tadi, hampir pasti ada cacat di bayinya nanti di kemudian hari. Apa cacatnya kita tidak tahu. Nah dengan tadi tidak ada lagi nanti atau berkurang signifikan jumlah plastik yang masuk ke laut, dan kalau plastik yang masuk itu plastik yang cair, yang seperti dari seaweed, maka itu membawa kesehatan bagus. Dan kemudian kita bisa klaim karbon juga dari sini. Jadi multiplier effect dari ini luar biasa. Per 1 hektar kita ada 100 lapangan kerja yang kita buat. Saya ulangi, 100 hektar kita 100 lapangan kerja. Tadi apa yang kita lihat semua alat-alatnya yang sederhana, tapi efisien. Pemerintah harus menyiapkan itu. Tadi dengan Pak Menteri Perindustrian, dengan Menteri KKP, kita udah bicara dan itu sangat doable, sangat bisa dilakukan. Bukan hal rocket science itu, teknologi roket itu teknologi biasa. Tadi anak ITS tadi yang ngerjain itu, ya anak ITS yang ngerjain itu tadi dengan anak dari mana lagi, universitas dari si Agus tuh dari sini, dari Lombok. Ini saya minta supaya kita kerjakan rame-rame. Jadi masyarakat Cina kita cari spot seperti ini seperti daerah ini di Indonesia, dan ini saya kira bisa ratusan di Indonesia. Dan itu akan membawa kesejahteraan buat bangsa Indonesia. Saya sudah brief Pak Jokowi dan saya sudah brief juga Pak Prabowo mengenai ini. Dan kedua pemimpin ini sepakat bahwa ini satu hal yang sangat baik untuk menciptakan lapangan kerja, untuk bicara lingkungan, untuk bicara tadi menghasilkan pangan dan seterusnya. Jadi sangat banyak sekali yang belum kita teliti dari dari seaweed ini, ingredient obat apa yang bisa dapat dari sana, ya, dan sebagainya. Jadi Bapak Ibu sekalian, mari kita satukan semangat kita untuk bekerja. Dan saya minta BRIN tadi dari tempat mereka 1 bulan mereka mesti beri laporan ke saya progres dari research mereka. Saya ulangi 1 bulan. Nanti mana ya? Jadi panggil nanti kepala BRIN itu 1 bulan dari sekarang dia harus memberikan laporan progresnya sampai di mana. Nanti dia bisa koordinasi dengan tim dari India. Karena Pak Firman dari deputi saya sudah minta tadi koordinasi dengan Dubes. So the Indian ambassador, the Indian ambassador will send our team to visit your country to do discussion how do we structure, how do we set up the regulation on this seaweed. So this is, I think we need your support also to visit the Indian Institute of Technology in order to get some more input in order to speed up the process in Indonesia. Jadi saya mengatakan bahwa Bapak Ibu sekalian, kita tidak ada yang tidak bisa kita lakukan asal kita satu. Jangan terlalu banyak omong-omong aja tapi nggak ada hasilnya. Ada bicara-bicara saja tidak ada hasilnya. Ini konkret hasilnya bisa segera kita lihat. Dan rakyat akan menikmati. Ya, rakyat akan menikmati. Ini bukan debat calon presiden. Ini melaporkan pada Anda semua. Karena Anda yang sudah menikmati ini semua dan bermasalah juga dengan dulu lobster. Karena 6 bulan tidak ada income. Sekarang kita cari solusinya. Jadi lobster itu jalan seperti yang sekarang kita lihat, dan kemudian seaweed itu juga berjalan yang setiap hari bisa dipanen, dan fabriknya, off-takernya kita buat itu tadi bisa jadi degradable plastik, bisa jadi pupuk organik, bisa jadi tadi biofuel dan seterusnya. Jadi banyak sekali sekarang kalau inovasi-inovasi kita, biarkan anak-anak muda Indonesia kerja. Jadi saya sudah lihat tadi ada 2 anak Indonesia di situ, saya sudah beritahu sama Pak Firman, deputi saya, udah pakai mereka aja mulai. Nanti libatkan ITS, libatkan universitas dari Indonesia, dari sini juga, supaya kita kerja. Masa nggak bisa? Bangsa ini bangsa besar kok. Ya, kita jangan mau diadu-adu, jangan mau jadi ribut. Kerja, do something. Ini akan kita meng-create $miliar project. Karena ini renewal, bisa berlanjut terus.
renewable, terus berjalan dia. Bukan seperti mining. Mining itu akan habis. Ya, seperti batu bara, seperti nikel dan sebagainya. Tapi ini tidak akan pernah habis. Sepanjang dunia ini ada, dia akan terus ada. Dan itu memberikan nilai tambah seperti kesehatan buat kita semua. Jadi Bapak Ibu sekalian, saya bicara agak panjang lebar mengenai ini karena saya ingin supaya kita semua, saudara-saudara sebangsa setanah air, mendengarkan ini, bahwa ada potensi di daerah Indonesia ini yang tidak ada yang terbaik di dunia ini selain Indonesia dalam konteks ini. Jadi kita sekarang harus bersyukur, mengucap syukur pada Tuhan Maha Kasih yang telah memberikan kita seperti ini. Matahari bersinar sepanjang tahun dan tidak ada taifun, tidak ada topan, tidak ada apa segala macam, sehingga bisa dia jalan dengan baik. Dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih pada Pemda yang sudah kerja keras, dan juga terima kasih kepada Menteri KKP, Pak Trenggono, dan Pak Menteri Industri, Pak Agus, yang sudah bahu-membahu bekerja untuk ini. Dan Profesor Tri, Prof. Tri, well, thank you very much. You inspiring our people, our team, to move very quick on this issue. And I do hope that you still, help us in the near future on this issue. And I believe with your experience and your knowledge, know-how, we can move much faster than we expected. And I promise you, government of Indonesia can move very fast. I'm very demanding person. I promise you, see the difference. Thank you very much. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.